Shalom. Halo ya, oke saya. Ya, nah, selamat tahun baru ya. Mungkin masih di awal-awal Januari. Gimana tahun 2022 kemarin? Gitu. Saya yakin ya kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan ya. Buktinya kita ada sampai hari ini. Walaupun orang bilang tahun 2023 adalah satu tahun yang sulit, tapi itu memang sudah ditulis oleh Alkitab ya, bahwa semakin hari akan semakin jahat manusia gitu. Oleh sebab itu, semakin hari kita harus semakin mengandalkan Tuhan, semakin hari kita semakin intim dengan Tuhan ya. Saya mulai aja karena waktunya memang sangat mepet ya gitu. Nah, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Timotius Sukimin. Saya tinggal di Lipo Cikarang. Saya pelayanan di CMC HOJ Bandung. Cuma bolak-balik aja ya gitu ya. Kalau lagi ada tugas saya ke Bandung. Saya punya satu orang istri dan dua orang putri. Ya itu aja background saya. Selain uh, kadang-kadang share firman Tuhan juga saya di bidang properti ya, saya usaha di bidang properti ya. Kita mulai aja langsung. Tema kita hari ini adalah extra mile, gitu kan? Kalau kita bicara soal ekstra, berarti itu adalah sesuatu yang lebih daripada standar, ya, gitu. Nah, kita ambil dari Matius pasal yang kelima, ya. Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-41, ya. Dikatakan begini di dalam terjemahan baru. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Gitu. Uh, Matius 5 pasal 41 ini merupakan khotbah Yesus di bukit. Yesus berkata bahwa siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, kenapa Tuhan Yesus memakai satu khotbah seperti ini kepada murid-muridnya, kepada bangsa Israel, gitu kan? Nah, kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus masa Tuhan Yesus hidup, masa itu adalah masa penjajahan oleh bangsa Romawi. Artinya bangsa Yahudi ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Romawi menjajah bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu boleh dikatakan mereka harus mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan oleh bangsa Romawi. Salah satunya adalah tentang ayat ini. Nah, tentara-tentara Romawi, kalau mereka sedang bertugas, mereka pasti akan membawa beban yang cukup berat, misalnya tas mereka, ransel mereka, itu mungkin isinya uh, sangat berat. Nah, ada satu aturan di mana bangsa Yahudi bangsa Yahudi ketika bertemu dengan tentara Romawi ini bisa memaksa mereka untuk membawa beban itu. Jadi bangsa Romawi ketika ketemu dengan orang Yahudi, sini bawain tasnya. Nah itu boleh karena memang ada aturan dari bangsa Romawi. Tapi yang boleh berjalan, yang boleh dipikul bebannya oleh bangsa Yahudi itu hanya sejauh 1 mil. Gitu. Hanya sejauh 1 mil. Makanya Tuhan Yesus bilang, siapapun yang memaksa, artinya 1 mil itu dipaksa. Siapa sih yang suka dipaksa gitu kan ya? Dipaksa. Tentu kita semua nggak suka dipaksa. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau ada orang yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, ya, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya. Kalau kita lihat di terjemahan sederhana Indonesia, Matius 5 ayat 41, terjemahan yang lain, dikatakan begini, kalau seorang tentara memaksamu memikul barangnya sejauh 1 kilometer, bersedialah memikul barangnya itu sejauh 2 kilometer. Di sini artinya ada satu keikhlasan. Mungkin mil yang pertama itu dilakukan dengan terpaksa, dipaksa. Tapi Tuhan Yesus bilang, ketika sudah berjalan 1 mil, 1 kilo, maka berjalanlah bersama orang itu, angkut bebannya sejauh 1 mil lagi. Jadi totalnya 2 mil. Nah, mil yang kedua atau kilometer yang kedua
Itu yang dinamakan extra mile. Itu yang dinamakan eh, ajaran yang diajarkan oleh Yesus, bahwa ketika ada yang memaksa kita berjalan 1 mil, kita berjalan 2 mil. Sehingga apa? Ketika ada yang memaksa bangsa Yahudi untuk mengangkut bebannya, mereka merasa 1 kilo ini dijalankan, nanti akan tambah lagi 1 kilo. Ya. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen diajarkan untuk apa sih? Bukan hanya hidup sebagai orang rata-rata, maksudnya dalam karakter, tapi kita diajarkan punya extra mile, ya. Kita diajarkan punya karakter yang lebih. Sehingga ketika setelah 1 mil, terus orang Yahudi bilang, sini saya bawain lagi 1 mil jauhnya. Orang Romawi bisa melihat, wow, betapa baiknya orang Yahudi walaupun ditindas, walaupun dijajah, tapi mereka mau tambah 1 mil lagi untuk berjalan mengangkut beban mereka. Sehingga bangsa Yahudi pun diharapkan mengangkutnya dengan penuh sukacita, paksa, tetapi dengan sukarela berjalan sejauh 1 mil tambahan. Saya akan ambil satu tokoh di Lukas pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-8, ya. Kita sama-sama buka. Nah, sebenarnya ini Lukas pasal yang ke-19, ya. Dimulai dari ayat 1 sampai, ya, saya nggak baca semua, ya. Saya nggak baca semua sampai 10. Jadi dikatakan begini, ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ya, untuk memberitakan Injil, di situ ada seorang kepala pemungut cukai, ya, namanya Sakeus. Ya. Sakeus ini seorang kepala pemungut cukai, dan dia sangat dibenci oleh orang Yahudi karena dia memungut pajak lebih daripada yang ditetapkan. Makanya dia menjadi seorang yang sangat, Sakeus ini boleh dibilang orang yang sangat tidak disukai dan dibenci. Ketika Tuhan Yesus masuk, Yesus ini sudah mendengar kabar tentang Yesus. Dia sudah mendengar bahwa Yesus akan datang ke kota Yeriko. Dia berusaha untuk melihat Yesus. Tapi karena badannya pendek, dia nggak bisa melihat Yesus karena terhalang orang. Kemudian dia berlari mendahului orang banyak itu, dia naik ke atas pohon. Naik ke atas pohon, kemudian dia melihat Yesus. Nah, oh itu dia yang namanya Yesus, gitu kan? Kemudian Yesus bilang, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu, kata Tuhan Yesus. Ya. Artinya Sakeus itu mau menerima Yesus. Dia sangat senang ketika Tuhan Yesus berkata akan nginap di rumah dia. Artinya ada satu pertobatan yang terjadi di dalam diri Sakeus. Kalau biasanya kita bersaksi itu bukan maksudnya gini, orang bersaksi menjadi misalnya percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh ketika ada mujizat yang terjadi di dalam hidupnya. Saya ditolong oleh Tuhan Yesus, makanya saya bertobat. Ya, mungkin ada juga beberapa yang dari kepercayaan lain. Ya, mereka ditolong, disembuhkan dari sakitnya. Ya, mereka kemudian mengalami pertobatan. Pertobatan karena mujizat. Nggak salah sih. Ya, nggak salah terjadi pertobatan karena mujizat. Gitu. Tapi saya mau bilang begini, Sakeus tidak mengalami satu mujizat ketika dia mengalami pertobatan. Sakeus tidak mengalami hal yang luar biasa ketika dia berjumpa dengan Yesus. Tapi dia bertobat. Tidak ada mujizat yang terjadi dalam diri Sakeus. Sakeus tidak menjadi lebih tinggi, dia tetap pendek. Sakeus tidak mengalami hal yang luar biasa di dalam hidup. Secara kasat mata bisa dilihat orang. Bahkan ketika Tuhan Yesus ke rumah Sakeus, ya, orang-orang Farisi ahli Taurat tidak senang. Kenapa Yesus menginap di rumah orang berdosa? Karena Sakeus ini dianggap orang yang berdosa. Seharusnya ketika Sakeus bertobat menerima Yesus, jiwanya sudah diselamatkan. Gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Sakeus? Kita baca 19 ayat 8, ya.
Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari harta, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wow, dahsyat ya. Ketika Zakheus berjumpa dengan Yesus, dia bukan hanya mengalami satu pertobatan, tapi dia melakukan hal yang lebih, extra mile. Dia memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Seharusnya dia nggak perlu melakukan itu. Toh Yesus sudah mengampuni dosanya. Yesus sudah menerima hidupnya. Tapi dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan bukan hanya itu aja, kalau kita lanjutkan, dikatakan begini, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, Zakheus melakukan lebih. Dia tidak mengalami mujizat, tapi dia apa? Dia malah tambah miskin. Betul? Setengah hartanya diberikan kepada miskin, dan kalau ada yang diperas, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Ketika mengenal Yesus, ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, Zakheus menjadi miskin secara materi. Dia tidak mengalami satu mujizat yang kebanyakan orang alami ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bertobat. Banyak mujizat yang terjadi dalam hidup mereka. Tetapi Zakheus, dia tidak mengalami mujizat seperti itu. Tapi dia mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Dan dia sangat bergembira karena hidupnya sudah diselamatkan. Nah, inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Bahwa kita sebagai orang Kristen bukan hanya melakukan sesuatu yang standar, tapi sesuatu yang lebih. Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang lebih sehingga orang bisa melihat, oh ini dia yang namanya orang Kristen. Jangan sampai hidup kita menjadi satu kepahitan, satu batu sandungan bagi orang lain. Kita bisa belajar dari Zakheus. Ketika tidak mengalami mujizat pun, Zakheus tetap bertobat. Nah, saya lanjut ke Matius pasal yang ke-18 ya, ayat 21 sampai 35. Ini nanti baca aja di rumah ya. Jadi perumpamaan tentang pengampunan ya. Saya singkat aja ya karena waktunya memang sangat terbatas. Matius pasal yang ke-18 ayat 21 ya. Jadi dikatakan begini. Pada suatu kali Petrus bertanya kepada Tuhan. Ya, dia bilang begini, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah kepadaku? Yesus berkata, ya Petrus bilang, sampai 7 kali kah? Yesus berkata, oh bukan Petrus, bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Ya. 70 kali 7 kali. Nah, apa artinya 70 kali 7 kali? Ini artinya sesuatu yang tak terhingga. Pengampunan yang Tuhan ajarkan adalah sesuatu yang extra mile, sesuatu yang lebih. Kita, orang kalau nyakitin kita nih ya, paling kita bisa ampuni berapa kali? 1, 2, 3 kali, 10 kali bisa? Percuma lah dia mah, nggak usah diampuni orang kayak gitu. Udah sering berbuat dosa, udah lebih dari 10 kali. Tapi Yesus ngajarkan lebih. Tuhan Yesus bilang apa? 70 kali 7 kali kita harus mengampuni orang itu. Dan di banyak komentar yang saya baca, 70 kali 7 kali itu untuk satu kesalahan. Bayangkan, bisa nggak sih kita mengampuni orang seperti itu? Dia buat salah sama kita ampuni. Buat lagi, ampuni lagi. Buat lagi, ampuni. Buat lagi, ampuni lagi. Sulit memang ya. Tapi Tuhan mau kita extra main. Kita menjadi orang-orang yang lebih daripada orang dunia. Nah, saya lanjut. Kemudian Tuhan Yesus bilang begini, sebab kerajaan sorga merupakan seorang raja, ya. Jadi dikatakan begini, raja ini akan mengadakan perhitungan. Ada seorang hamba yang berhutang
10.000 talenta. Ya, berutang 10.000 talenta. Kemudian raja itu bilang, bayar hutang kamu. Gitu. Kalau kamu nggak mau bayar, anak, istri, dan segala milikmu dijual untuk membayar hutang. Hamba yang punya utang 10.000 ini kemudian dia sujud menyembah kepada raja itu. Dia bilang begini, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi, kata dia. Padahal hutangnya 10.000 talenta, gitu ya, 10.000 talenta, gitu. Nah, 10.000 talenta itu, satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Ya, satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Kalau 10.000 talenta berarti 60 juta dinar. Ya. Di dalam Matius 20 ayat 2 dikatakan upah kerja satu orang satu hari adalah 1 dinar. Gitu. Artinya orang itu berhutang 60 juta hari kerja. 60 juta hari kerja, kalau dibagi 365, kurang lebih hutangnya 164 tahun hari kerja. Berarti ini sesuatu yang sangat besar. Suatu hutang yang sangat besar yang tidak mungkin bisa dibayar oleh orang itu. Bagaimana dia mau bekerja 164 tahun untuk membayar hutangnya yang 10.000 talenta? Makanya dia bilang, dia sujud menyembah, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Padahal nggak mungkin lunas. Bagaimana dia mau bekerja 164 tahun untuk membayar hutangnya? Ini kalau dia nggak makan, nggak minum loh. Ya. Semua 1 dinar dia buat kumpulin selama 164 tahun. Gitu. Sehingga terkumpullah 60 juta dinar atau 10.000 talenta. Dikatakan di sini, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan kepada hamba itu. Sehingga raja itu membebaskan segala hutang orang itu. Dibebaskan. Kemudian orang itu dengan sukacita dia keluar. Nah, di luar dia ketemu dengan seorang hamba yang berhutang kepada dia. Utangnya cuma 100 dinar. Utang orang itu cuma 100 hari kerja, 3 bulan lebih. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba yang punya utang 10.000 talenta itu? Dia bilang begini sama hamba yang punya utang 100 dinar, bayar segera hutang. Kemudian hamba yang punya utang 100 dinar itu bilang gini, dia sujud kepada temannya itu. Dia bilang, sabarlah dahulu, ya, hutangmu itu akan aku lunasi. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba yang punya utang 10.000 talenta itu, dia dia menolak permohonan atau utang-utang temannya itu. Dia menolak untuk sabar. Dibilang bayar segera, karena nggak mau dibayar. Akhirnya orang itu dipenjarakan. Ya, orang itu dipenjarakan. Kemudian raja itu dengar bahwa apa yang dilakukan oleh hamba yang punya 10.000 itu. Kemudian hamba yang punya 10.000 dipanggil, kemudian dia juga dihukum. Ya. Perumpamaan ini mengingatkan kepada kita, bukankah kita ini sering menjadi orang yang berhutang 10.000 talenta itu? Bukankah kadang-kadang orang salah kecil sama kita, tapi kita marah sekali sama orang itu? Bukankah kita manusia, seringkali kita sakit hati dengan perkara-perkara kecil yang terjadi? Kalau kita ingat bahwa kita ini punya utang 10.000 talenta, tapi Yesus sudah membayar lunas 10.000 talenta itu. Hutang yang harusnya nggak mampu kita bayar. Hutang yang nggak mungkin bisa kita bayar dengan apapun juga. Tapi Yesus menebus dosa kita. Dia bilang sama setiap kita orang yang percaya, hutangmu sudah lunas. Aku sudah ganti di kayu salib. Nah, Tuhan mau kita menjadi
Ya, kita menjadi orang yang punya hati yang berbelas kasihan. Mungkin nanti ada orang-orang yang punya hutang 100 dinar sama kita. Mungkin 200 dinar. Tapi kita tidak memberikan belas kasihan kepada orang itu. Itu bukan suatu hal yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mau kita belajar mempunyai hati yang berbelas kasihan, hati yang extra mile. Matius 5 ayat yang ke-44 ya. Matius 5 ayat yang ke-44 berkata begini. Tetapi aku berkata kepadamu, apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah yang disebut dengan extra mile. Tuhan mau kita bukannya membenci musuh kita, bukan membalas. Walaupun kita punya kesempatan untuk membalas, walaupun kita punya kekuatan untuk membalas, tapi Tuhan mau kita mengasihi musuh kita. Tuhan mau kita berbelas kasihan, bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenal, bukan hanya kepada sahabat-sahabat kita, tapi Tuhan mau belas kasihan musuh kita. Wow, extra mile. Ini yang Tuhan mau kita lakukan di tahun 2023 ini. Tuhan mau kita mengasihi musuh-musuh kita. Dan apa? Berdoalah. Nggak cukup hanya kita mengasihi mereka. Tapi Tuhan bilang kita harus berdoa bagi mereka. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita berpikir secara dunia, kita berpikir secara logika, ini nggak masuk akal. Betul nggak? Orang udah menyakiti kita, orang udah menganiaya kita, harus kita balas. Tapi Tuhan bilang, kita kasihi loh. Tuhan mau kita mengasihi. Tuhan mau kita berdoa bagi mereka. Bisa nggak teman-teman lakukan itu? Kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus minta Roh Kudus untuk berikan kita kekuatan, sehingga kita mampu mengasihi musuh kita, sehingga kita mampu berdoa bagi musuh-musuh kita. Itu adalah extra mile. Itu adalah hal yang lebih yang bisa kita lakukan. Dan bukan hanya itu aja. Saya pernah, masih punya waktu ya, 17 ya. Nah, saya ada kejadian. Waktu itu memang teman saya ini membuat bisnis saya itu menjadi